Assalamualaikum Football United. Ringan amatiran ala gua. Yes. Alhamdulillah, trofi pertama Manchester United setelah 6 tahun, trofi pertama Erik ten Hag di periode pertamanya menjadi manajer Manchester United. Luar biasa. Manchester United tentu saja musim lalu musimnya berantakan, dan menurut gue bahkan ya sepanjang gue mendukung Manchester United, ketika Sir Alex Ferguson selesai ada David Moyes, memang pada saat itu juga berantakan, tapi musim lalu menurut gue mungkin musim yang paling berantakan. Tapi setelahnya, yaitu adalah musim ini, musim 2022-2023, Manchester United berhasil mendapatkan trofi silverware di Carabao. Dan tentu saja Manchester United juga masih ada di 3 kompetisi yang lainnya. Masih ada di FA, masih ada di Europa League, masih ada juga di Premier League. Oke, sebelum gua review, gua ingin mengucapkan terima kasih bagi Sobat Football United yang sudah mengikuti live commentary. Yang belum bisa ikut di live commentary selanjutnya. Dimulai seperti biasa dari formasi. Erik ten Hag memakai 4-2-3-1 di belakang David De Gea. Di kanan ternyata lebih memilih Diogo Dalot dibandingkan dengan Aaron Wan-Bissaka. Di kiri Luke Shaw, duet center back terbaik yang Manchester United punya saat ini, Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane. Di pivot, Erik ten Hag lebih memilih Fred dibanding dengan Sabitzer, walaupun banyak yang memperkirakan Sabitzer akan dipasang dari awal ya, karena tidak bermain ketika menghadapi Barcelona. Lalu dengan Casemiro, gelandang serang, di kanan Anthony, di kiri Marcus Rashford, Bruno Fernandes nomor 10, dan di depan Wout Weghorst. Jalannya pertandingan ya hampir sama menurut gua seperti pertemuan di Liga di Old Trafford ketika Manchester United menghadapi Newcastle. Newcastle mengandalkan fisik. Mereka memang punya pemain tengah yang dengan postur yang besar ya. Guimaraes, Longstaff, dan juga Joelinton. Lalu juga lini pertahanan dari Newcastle juga punya keunggulan fisik. Sven Botman, dan juga Fabian Schär. Banyak sekali memenangkan duel, tampil lebih agresif ya kan. Pressing mereka pun juga sangat menyulitkan pemain Manchester United. Mereka mendominasi dari sisi possession dan bahkan banyak mendapatkan momentum untuk ya bisa beralih menjadi peluang. Tapi lini pertahanan Manchester United juga sangat solid, tenang, tidak panik walaupun terus mendapatkan tekanan. Dan menurut gue ini sangat penting terlihat kalau menurut gue ya, ringan amatiran, ya lini pertahanan Manchester United punya mental yang bagus di pertandingan final. Di bawah tekanan tapi mereka tetap tenang, tidak panik dengan gempuran-gempuran dari Newcastle. Newcastle di sisi kanan mengandalkan crossing dari Kieran Trippier, sementara di kiri dari tusukan Alain Saint-Maximin yang sangat merepotkan Diogo Dalot di babak pertama. Perlahan-lahan Manchester United yang tampil tenang akhirnya mampu mendapatkan kembali possession dan mendapatkan kembali momentum dengan pelan-pelan juga mendapatkan peluang ya. Dan ya di menit ke berapa tadi? Di menit ke-33 melalui skema set piece, Luke Shaw free kick di daerah sebelah kanan gelandang bertahan Newcastle ya. Free kick berhasil mengirimkan umpan yang sangat-sangat manis kepada Casemiro yang menyundul menghujam ke sebelah kiri gawang Loris Karius 1-0. Dan menurut gue gol tadi sangat vital untuk bisa membangkitkan lagi rasa percaya diri Manchester United, di mana ya sebelumnya Manchester United di dalam tekanan, dan justru menurut gue meruntuhkan juga nih mental dari Newcastle, di mana mereka terus menekan, tidak berhasil menembus pertahanan dari Manchester United atau bahkan membuat gol ya, tapi justru mereka kebobolan lebih awal. Nah, setelahnya Manchester United tampil lebih dominan dengan possession-nya ya kan, dan dengan tusukan kerjasama yang bagus antara Marcus Rashford dan juga Wout Weghorst. Wout Weghorst memberikan assist kepada Marcus Rashford yang menyelesaikan dengan bagus, membentur Sven Botman. Golnya sih dianggap on golnya Sven Botman, tapi menurut gue ya itu harusnya buat Marcus Rashford sih menurut gue ya. 2-0, dan ini membuat Newcastle frustrasi
banyak sekali kejadian-kejadian selanjutnya yang seperti ya puncaknya adalah Joelinton di penghujung babak pertama ya kan, mendapatkan kartu kuning dengan pelanggaran yang dilakukan. Ini menunjukkan ada ya rasa frustrasi menurut gue. Sementara Manchester United di atas angin. Catatan gue di babak pertama adalah Anthony dari sisi kanan tidak banyak berkontribusi di penyerangan Manchester United karena nampak lebih fokus untuk bisa membackup seorang Diogo Dalot yang nampak kewalahan menghadapi Alan Saint-Maximin. Casemiro pun juga membantu ya kan, dan juga Wout Weghorst bahkan Bruno Fernandes pun juga demikian. Dan di babak kedua Erik ten Hag mengganti dengan Aaron Wan-Bissaka, dan penampilan Aaron Wan-Bissaka di babak kedua sangat-sangat tangguh. Tacklingnya membuat Alan Saint-Maximin tidak seleluasa, tidak setajam di babak pertama. Manchester United di babak kedua lebih banyak memang bertahan ya, menempatkan pemain di daerah sendiri. Karena memang Newcastle yang sudah tertinggal 2-0 ini ingin mendapatkan gol pembuka bagi Newcastle. Sangat penting untuk mendapatkan gol pertama setelah ketinggalan 2-0 bahkan seawal mungkin. Sehingga pemain Manchester United juga lebih banyak berkonsentrasi ke lini pertahanan. Setelahnya Sabitzer masuk, Scott McTominay juga masuk, Manchester United sempat mendapatkan beberapa peluang tentu saja, tapi bisa digagalkan oleh Sabitzer. Gua lupa ada satu dari Marcus Rashford kalau nggak salah yang ditepis oleh Loris Karius, dan juga terakhir itu ada dari Bruno Fernandes. Di babak kedua Manchester United ya terlihat betul bagaimana kesulitan pertahanannya. Bahu-membahu betul pemain tengah dan juga pemain belakang dalam menghentikan agresivitas dan juga ofensif dari Newcastle yang mereka terus mencoba. Tidak mudah loh ya. Newcastle itu mereka tampil dengan cair. Mereka tampil dengan intensitas yang sangat tinggi. Dan Manchester United harus konsentrasi penuh, harus fokus. Di mana? Di semua lini. Karena ya Newcastle sangat mobile sekali pergerakannya. Dan Manchester United yang gue senang adalah tampil juga dengan fokus yang tinggi dengan solid dalam menghentikan serangan-serangan tersebut. Semua pemain terlibat, bahkan juga seorang David De Gea dengan beberapa penyelamatannya. Dan menurut gue sangat penting. Sekali lagi ini adalah pertandingan final. Mungkin ada juga yang berpendapat kan, ya kenapa Manchester United tampil terlalu bertahan ya kan di babak kedua. Bahkan mungkin lebih didominasi possession oleh Newcastle. Ya inilah final. Dua tim terbaik di Carabao di ya musim ini yang bertemu di partai puncak, tentu saja juga dengan kualitas yang ya kualitas final, dan itu yang terlihat di dua babak pertama maupun juga babak kedua. Dan gue menilai kunci dari Manchester United bisa mengangkat trofi tadi adalah nomor 1, lini pertahanan yang sangat solid sehingga tidak kebobolan di menit awal atau di awal-awal pertandingan, dan juga di babak kedua. Ini merupakan kunci besar menurut gue. Lini pertahanan yang digalang oleh pemain belakang Manchester United ya, para defenders dan juga midfielders. Bahkan pemain depan pun juga ada andilnya di sana. Lalu nomor 2 adalah ketajaman lini depan Manchester United dan pemain Manchester United dari tengah. Contohnya kayak Casemiro di gol pertama. Artinya walaupun dalam tekanan, walaupun possession tidak dikuasai, tapi ketika ada peluang mereka bisa tajam. Dan sebenarnya ada beberapa peluang lain, termasuk juga peluang terakhir dari Bruno Fernandes yang tadi sebelum perayaan angkat piala, Casemiro nampak masih terus menanyakan kepada Bruno Fernandes ya, kenapa bolanya tidak diumpan ke Jadon Sancho ya. Bisa saja Bruno Fernandes tidak melihat ya kan, dan sebenarnya tadi eksekusinya juga sudah artinya keputusannya sudah oke, hanya saja Karius yang masih bisa menggagalkan peluang tersebut. But doesn't matter, in the end Manchester United menang 2-0, mendapatkan trofi, dan ini menurut gua above all ini sangat penting. Mungkin ada yang berpendapat ya ini cuman piala Carabao, ini cuman piala mungkin yang levelnya paling bawah ya kan, yang diikuti oleh tim Premier League musim ini. Menurut gua melihatnya nggak demikian ya. Melihat dari keadaan Manchester United musim lalu, piala ini sangat penting. 6 tahun Manchester United tanpa piala. Musim lalu sangat berantakan. Tapi di musim ini mudah-mudahan ini bisa menjadi fondasi untuk ya kebangkitan Manchester United dan juga proses yang berprogres dari Erik ten Hag. Itu kan penting. Selama ini proses tapi progresnya nggak ada. Ini progres sudah ada, piala, dan ini semoga bisa diteruskan ke musim-musim selanjutnya. Dan ini sangat penting menurut gue untuk
menambah percaya diri pemain Manchester United, klub Manchester United ya, dan juga kita sebagai fans. Musim lalu sangat berantakan. Manchester United bahkan musim ini tidak dilihat sebagai sebuah kekuatan, tapi sudah bisa mendapatkan trofi. Ini menurut gue juga penting. Sekali lagi bagi pemain, klub, dan juga sebagai bagi fans ya. Yang jelas sekali lagi selamat Manchester United, selamat juga Sobat Football United, fans Manchester United ya, kita rayakan Carabao ini. Tapi sekali lagi ini masih belum akhir dari proses yang sedang dibangun oleh tim kepelatihan Erik ten Hag. Luar biasa pelatih Belanda ini sangat jeli melakukan pergantian-pergantian dan terbukti juga tadi di babak kedua mengganti Dalot dengan Aaron Wan-Bissaka sangat-sangat krusial untuk bisa mengurangi ketajaman agresivitas dari lini kiri Newcastle, tentunya dari seorang Allan Saint-Maximin. Ya, kurang lebih demikian. Yes, alhamdulillah sekali lagi. Selamat trofi setelah 6 tahun Carabao. Trofi pertama Erik ten Hag bersama Manchester United. Semoga ya proses ini akan terus berlanjut. Kita syukuri dulu hasil ini. Bagaimana menurut Sobat Football United penampilan tadi ya, tentu saja ada beberapa kekurangan. Jangan lupa jadwal Manchester United juga sangat ketat loh ya. Tapi di luar jadwal ketat itu dengan kedalaman skuad yang mungkin tidak semewah tim lain, tim papan atas lain, tapi Manchester United bisa mengakhiri dengan Carabao Silverware, trofi Carabao. Ya mungkin apa ya? Ya kembali ada banyak atau beberapa poin, tapi gue nggak ingin terlalu membahas 6 poin kekurangan karena ya masih sangat senang dengan situasi Manchester United menjadi juara Carabao. Dan selanjutnya, pertandingan selanjutnya sudah menanti di hari sebentar, gue cek dulu. Tidak lama-lama Manchester United di tanggal 1 ya. Sekali lagi Manchester United di tanggal 1 di hari Rabu. Wah, luar biasa. 3 hari lagi Manchester United sudah harus bertanding di FA Cup menghadapi West Ham. Insya Allah nanti akan gue bikin preview. Jadi jadwal ini ketat terus. Dan setelahnya nanti di hari Ahad pekan depan akan tandang ke Anfield. Jadi pemain juga tidak punya waktu yang cukup panjang ya untuk merayakan. Tapi Erik ten Hag pasti juga akan memberikan untuk ya perayaan ya. Tapi tidak apa namanya, tidak panjang-panjang karena tim sudah harus beralih lagi konsentrasinya ke ajang selanjutnya, yaitu adalah FA Cup. But anyway, sekali lagi selamat bagi Sobat Football United. Yes, kita menang. Bagaimana menurut Sobat Football United menjadi juara Carabao? Penampilan tadi seperti apa? Man of the match menurut gua Casemiro. Sangat krusial perannya di lini tengah di babak pertama dan juga babak kedua dalam menggalang sekali lagi tembok kokoh pertahanan Manchester United, menjadi perisai di depan para defenders Manchester United ya. Tapi menurut Sobat Football United siapa man of the match-nya? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And glory, glory Manchester United. Thank you.